Ooh, rapping like a razor lipstick, and I risk it instant. She sucking my dick with her lipstick. Ooh, check up on a bitch like a dipstick. Ooh, yeah, she fuck with me like a misfit. Rapping like a razor lipstick, and I risk it instant. She sucking my dick with her lipstick. Ooh, check up on a bitch like a dipstick. Ooh, yeah, she fuck with me like a misfit. Hit the race, yeah, the boy fast, but I'm furious. First place, flipping up the drag, he delirious. Bloody face, he gon' need a rag like a period. Third base, make his girl laugh, now he's serious. Ayy, hide it in my sock, bitch, I'm Cardi, ayy, ayy. Yeah, I let her rock like I'm Lil Wayne, ayy. Yeah, I let her rip like a fucking Beyblade. Break a bitch back and she call me bang, ayy. Ayy, bitch, I ain't a player. Pull up on a pussy like you know that I'm a slayer. Ball up in her DMs like I'm about to make a layup. Strapped up, wrapped up, make her pussy pay up. Ayy, rapping like a razor lipstick, and I risk it instant. She sucking my dick with her lipstick. Ooh, check up. Pengertian pasar. Pasar adalah tempat atau mekanisme bertemunya kepentingan konsumen di sisi lain dengan kepentingan produsen di sisi lain. Oleh karena itu, pasar ini mempunyai banyak fungsi bagi pelaku ekonomi, baik konsumen, produsen, maupun pemerintah. Dengan demikian, pasar mempunyai peranan yang sangat strategis bagi pelaku bisnis atau produsen dan masyarakat secara keseluruhan. Pasar mempunyai berbagai bentuk struktur yang mempunyai hukumnya sendiri sehingga berpengaruh dan membentuknya tinggi rendahnya harga yang akan terjadi. Pasar adalah sumber informasi mengenai pilihan yang dapat dilakukan. Semakin banyak produsen di pasar dan sebaliknya. Dengan demikian, maka pemahaman mengenai pasar ini sangat penting dalam mengenai fenomena ekonomi, baik bagi pelaku maupun pembuat keputusan di bidang bisnis dan ekonomi publik. Dari uraian di atas, terlihat bahwa para pelaku ekonomi, khususnya produsen, perlu mempunyai strategis bersaing yang andal untuk mencapai tujuan bisnisnya. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar di mana tidak ada pelaku ekonomi yang mempunyai kekuasaan pasar atau market power terhadap harga suatu produk yang homogen. Pembeli atau orang yang melakukan permintaan maupun penjual orang yang melakukan penawaran tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga pasar. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan kemampuan setiap perusahaan dianggap sedemikian kecilnya sehingga tidak mampu mempengaruhi pasar. Beberapa karakteristik agar sebuah pasar dapat dikatakan pasar persaingan sempurna yaitu: yang ke-1, semua perusahaan memproduksi barang yang homogen atau homogenitas produk. Produk yang homogen adalah produk yang mampu memberi kepuasan kepada konsumen tanpa perlu mengetahui siapa produsennya. Yang kedua, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan atau informasi sempurna atau perfect knowledge. Para pelaku ekonomi atau konsumen dan produsen memiliki pengetahuan sempurna tentang harga produk dan input yang dijual sehingga konsumen tidak akan mengalami perlakuan harga jual yang berbeda dari suatu perusahaan dan perusahaan lainnya. Yang ketiga, output sebuah perusahaan relatif kecil dibanding output pasar atau small relative output. Jumlah output setiap perusahaan secara individu dianggap relatif kecil dibanding jumlah output seluruh perusahaan dalam industri. Perbedaan pasar dan pasar persaingan sempurna. Pasar adalah sarana atau tempat bertemunya kepentingan konsumen yang harga tidak ditetapkan oleh pasar itu sendiri. Tetapi pasar persaingan sempurna adalah di mana seorang penjual tidak dapat menaikkan karena adanya kekuasaan pasar atau market power terhadap suatu barang. Pembeli maupun penjual tidak mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi harga barang tersebut.
Adapun ciri-ciri pasar persaingan sempurna sebagai berikut. 1. Perusahaan mengambil harga atau price taker. Berarti suatu perusahaan yang ada di dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Apapun tindakan perusahaan dalam pasar ialah tidak akan menimbulkan perusahaan ke atas harga pasar yang berlaku. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara seluruh produsen dan keseluruhan pembeli. Seorang produsen terlalu kecil perannya di dalam pasar sehingga tidak dapat memenuhi penentuan harga atau tingkat produksi di pasar. Perannya sangat kecil. Tersebut disebabkan karena jumlah produksi yang diciptakan produsen merupakan sebagian kecil saja dari seluruh jumlah barang yang dihasilkan dan berpenjumlahan. Kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin mengambil industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya, apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya tersebut. Sama sekali tidak terdapat hambatan-hambatan, baik secara legal maupun dalam bentuk lain secara keuangan atau secara kemampuan teknologi. Misalnya, kepada perusahaan-perusahaan untuk memasuki atau meninggalkan bidang usaha tersebut. 3. Menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan sebagai perusahaan tidak mudah untuk dibedakan. Barang yang dihasilkan sangat sama atau serupa. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan lainnya. Barang seperti itu diamankan dengan istilah barang indekstal atau homogenes. Karena barang tersebut adalah sang serupa, barang pembeli tidak dapat membedakan yang mana dihasilkan produsen. Barang yang dihasilkan seorang produsen merupakan pengganti serupa kepada barang yang dihasilkan oleh produsen-produsen atau produsen lain. Sebagai akibat dari efek ini, tidak ada gunanya kepada perusahaan-perusahaan itu melakukan persaingan yang berbentuk persaingan bukan harga atau non-price competition, atau persaingan dengan misalnya melakukan iklan dan promosi penjualan. Cara ini tidak efektif untuk menaikkan penjual karena pembeli mengetahui bahwa barang-barang yang dihasilkan berbagai produsen dalam industri tersebut tidak ada bedanya sama sekali. 4. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat ini yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah perusahaan sangat banyak dan masing-masing perusahaan adalah relatif kecil atau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Sebagai akibatnya produsen setiap perusahaan adalah sangat sedikit atau dibandingkan dengan jumlah produsen dalam industri tersebut. Sifat ini menyebabkan apapun yang dilakukan perusahaan, seperti menaikkan atau menurunkan harga, dan menaikkan atau menurunkan produsen, sedikit pun ia tidak mempengaruhi harga yang berlaku dalam pasar atau maupun disebut industri. 5. Pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai pasar. Dalam pasar, persaingan sempurna juga bahwa jumlah pembeli adalah sangat banyak. Namun,
Demikian misalkan pula bahwa masing-masing tersebut membeli pengetahuan yang serupa mengenai keadaan pasar, yaitu mereka mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perusahaan-perusahaan ke atas. Akibat pasar, produsen tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar. Syarat pemaksimuman keuntungan. Di dalam jangka pendek, pemaksimuman untung oleh suatu perusahaan dapat diterangkan dengan dua cara berikut. Poin A, membandingkan hasil penjualan total dengan biaya total. Maka, dengan cara pertama ini, keuntungan yang maksimum akan dicapai apabila perbedaan nilai antara hasil penjualan total. Poin B, menunjukkan keadaan di mana hasil penjualan marginal sama dengan biaya marginal. Pemaksimuman keuntungan dicapai pada tingkat produksi di mana hasil penjualan marginal atau MR sama dengan biaya marginal atau MC. Permintaan dan penawaran pasar persaingan sempurna. Poin A, permintaan. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harga relatif tidak berubah. Poin B, penawaran. Kurva permintaan atau D sama dengan kurva penerimaan rata-rata atau AR sama dengan penerimaan marginal atau MR dan sama dengan harga atau P. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif, bergerak mulai dari titik atau 0,0, menentukan keuntungan maksimum. Untuk menentukan tingkat produksi yang memaksimumkan keuntungan terdapat dua cara, yaitu poin pertama, hasil penjualan total. Biaya total dan keuntungan untuk menentukan keadaan tersebut. Yang perlu dilakukan adalah membandingkan hasil penjualan total dan biaya total pada setiap tingkat produksi dan menentukan tingkat produksi, di mana hasil penjualan total melebihi biaya total pada jumlah yang paling maksimum. Keuntungan yang diperoleh dihitung dengan formula sebagai keuntungan sama dengan hasil penjualan total biaya produksi total. Dihitung berdasarkan formula berikut: tambahan untung sama dengan tambahan penjual total, tambahan biaya tingkat produksi MC sama dengan MR. Ciri-ciri kurva berbagai jenis biaya adalah: poin pertama, biaya berubah total mula-mula mengalami kenaikan yang lambat, akan tetapi setelah satu tingkat produksi tertentu kenaikannya makin lama makin cepat. Poin kedua, biaya total mempunyai sifat yang sama dengan biaya berubah total. Poin ketiga, biaya tetap rata-rata semakin lama semakin kecil. Poin keempat, biaya berubah rata-rata, biaya total rata-rata dan biaya marginal mempunyai sifat yang sama. Pada tingkat produksi yang rendah, ketiga jenis biaya tersebut semakin menurun. Keuntungan jangka panjang. Di dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan tidak mungkin memperoleh keuntungan yang luar biasa atau melebihi normal. Keuntungan luar biasa akan menarik perusahaan-perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Dalam keadaan di mana perusahaan mengalami kerugian adalah merupakan keadaan yang sementara. Kerugian mendorong beberapa perusahaan untuk mengundurkan diri dari industri tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam jangka panjang perusahaan-perusahaan dalam persaingan sempurna cenderung untuk memperoleh keuntungan normal saja. Sisi positif dan negatif dari pasar persaingan sempurna.
Keadaan pasar yang bersifat persaingan sempurna banyak ini digunakan sebagai permisalan di dalam analisis ekonomi. Kebanyakan analisis ekonomi menganggap bahwa persaingan sempurna adalah struktur pasar yang lebih ideal dari jenis pasar lainnya. Ini disebabkan oleh beberapa kebaikan dari pasar persaingan sempurna. Namun, demikian ini juga mempunyai beberapa keburukan. Sebagai penutup kepada uraian mengenai pasar persaingan sempurna, dalam bagian ini akan diperhatikan sisi positif dan sisi negatifnya sebagai berikut. Sisi positif dari pasar persaingan sempurna. Dalam jangka panjang, harga yang ditawarkan di pasar ini akan sangat menguntungkan konsumen karena harga yang terbentuk dari biaya rata-rata minimum, sehingga pasar persaingan sempurna menjamin diproduksinya barang atau produk dengan biaya serendah-rendahnya. Sifat negatif dari pasar persaingan sempurna adalah persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Dalam persaingan sempurna, teknologi dapat dicontoh dengan mudah oleh perusahaan lain. Sebagai akibatnya, suatu perusahaan tidak dapat memperoleh keuntungan yang kekal dari mengembangkan teknologi dan teknik memproduksi yang baru tersebut. Oleh sebab itulah, keuntungan dalam jangka panjang hanyalah berupa keuntungan normal. Karena walaupun pada mulanya suatu perusahaan dapat menaikkan efisiensi dan menurunkan biaya, perusahaan-perusahaan lain dalam waktu singkat juga dapat berbuat demikian. Ketidakkekalan keuntungan dari mengembangkan teknologi itu menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak terdorong untuk melakukan perkembangan teknologi dan inovasi. Di samping oleh alasan yang disebutkan di atas, segolong ahli ekonomi juga berpendapat kemajuan teknologi adalah terbatas di pasar persaingan sempurna karena perusahaan-perusahaan yang kecil ukurannya tidak mampu untuk membuat penyelidikan untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik. Penyelidikan seperti itu seringkali sangat mahal biayanya dan tidak dapat dipikul oleh perusahaan yang kecil ukurannya. B. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial. Di dalam menilai efisiensi perusahaan, yang diperhatikan adalah cara perusahaan itu menggunakan sumber-sumber daya. Ditinjau dari sudut pandangan perusahaan, penggunaannya mungkin sangat efisien. Akan tetapi, ditinjau dari sudut berkepentingan masyarakat, ada kalanya merugikan. C. Membatasi pilihan konsumen. Karena barang yang dihasilkan perusahaan-perusahaan adalah 100%. Konsumen mempunyai pilihan terbatas untuk menentukan barang yang akan dikonsumsinya. D. Biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi. Dalam mengatakan biaya produksi, dalam pasar persaingan sempurna adalah paling minimum, tersisat, atau yang tidak dinyatakan. Permisalan bahwa biaya produksi tidak berbeda. Permisalan ini tidak selalu benar. Perusahaan-perusahaan dalam bentuk pasar lainnya mungkin dapat mengurangi biaya produksi sebagai akibat menikmati skala ekonomi, perkembangan teknologi, dan inovasi. E. Distribusi pendapat tidak selalu rata. Suatu corak distribusi pendapatan tertentu menimbulkan suatu pola permintaan tertentu dalam masyarakat. Pola permintaan tersebut akan menentukan bentuk pengalokasian sumber-sumber daya. Ini berarti distribusi pendapatan menentukan bagaimana untuk dari penggunaan sumber-sumber daya yang efisien. Kalau didistribusi, pendapatan tidak dapat merata, maka penggunaan sumber-sumber daya atau yang dialokasikan secara efisien akan lebih baik digunakan untuk kepentingan golongan kaya. Kesimpulan yang dapat diambil dari diskusi ini adalah pasar pesaing sempurna dapat didefinisikan sebagai suatu struktur pasar atau industri di mana terdapat banyak penjual atau pembeli, dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar, di mana barang yang diperjualbelikan beraneka macam jenisnya, serta antara penjual dan pembeli dapat bernegosiasi saat transaksi jual beli, sehingga dalam pasar pesaing sempurna muncul kurva penawaran dan permintaan. Adapun saran dalam pasar persaingan sempurna ialah diharapkan dengan berbagai bentuk yang terjadi dalam persaingan pasar akan semakin memajukan perekonomian
membangkitkan semangat untuk melakukan berbagai kegiatan usaha dalam berbagai bentuk sebagai negara yang memiliki ekonomi yang kuat dan menjadi mitra dalam persaingan pasar.